Halo, perkenalkan nama saya Yusuf Fakers dan kedua partner saya Davarian Saputra dan Muhammad Amin Ramadhani. Kita akan menjelaskan tentang bisnis model. Yang pertama, saya akan menjelaskan bisnis model kanvas. Ini merupakan salah satu metode paling yang terkenal yang digunakan banyak orang ketika ingin membangun sebuah bisnis. BMC atau bisnis model kanvas ini dapat dikatakan sebagai salah satu acuan cukup lengkap untuk kita memikirkan bisnis kita dengan membahas bisnis kita dalam sebuah kategori. Dari 9 kategori tersebut terdapat 7 blok penting. Yang pertama itu terdapat value proposition yang prosesi nilai ini merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam bisnis model. Prosesi nilai mendefinisikan nilai-nilai yang menciptakan bisnis untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan selanjutnya ada customer segmentation. Komponen penting ini merupakan segmentasi pelanggan membedakan menjadi 3 segmentasi: demografi, psikografi, dan area geografis. Yang selanjutnya kompetitif strategi merupakan model bisnis yang dikembangkan untuk menentukan strategi kompetitif kita. Strategi kompetitif mengacu pada analisis pesaing yang melakukan bisnis startup atau menjual jenis produk layanan sama seperti di suatu pasar. Yang selanjutnya itu marketing strategi. Strategi pemasaran menjelaskan bagaimana bisa menjangkau konsumen dan merek itu tersendiri. Ya, selanjutnya revenue stream. Model pendapatan mendefinisikan bagaimana bisnis menghasilkan pendapatan dan memodifikasi produk lainnya. Cost struktur biaya juga merupakan salah satu komponen dari model bisnis kanvas. Di sini penting untuk memikirkan biaya rata-rata untuk produksi, mengirim dan menjual suatu produk agar mendapat keuntungan. Lalu yang terakhir, organization development. Ini itu untuk membangun organisasi, mendefinisikan bagaimana untuk mengatur tugas-tugas dalam bisnis yang dilakukan atau membagi rata tugas-tugas yang perlu dikerjakan oleh partner-partner kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davarian Saputra. Saya akan menjelaskan tentang value proposition is the business kami bertiga. Nah, tentang value proposition, kelompok kami memiliki 3 poin. Poin yang pertama itu product and service, poin yang kedua yaitu gain creator, dan poin yang ketiga yaitu brand relevance. Nah, saya akan menjelaskan mengenai poin yang pertama. Poin yang pertama, product and service. Kami memiliki coworking space untuk belajar bersama tanpa takut ganggu ataupun mengganggu. Yang kedua itu kita memiliki tempat yang nyaman untuk berkumpul dan berbincang dengan teman. Yang ketiga itu memiliki produk yang setara kantong pelajar dan juga enak, istilahnya murah. Poin yang kedua itu gain creator. Kita memiliki tempat yang dekat dengan universitas. Dengan demikian mahasiswa dan mahasiswi tidak perlu jauh untuk mencari tempat bersantai. Yang kedua itu pembayaran yang lengkap membuat para mahasiswa mahasiswi tidak perlu ragu soal mekanisme pembayaran. Yang ketiga, keuntungan berkuliah di BINUS Malang karena ada diskon spesial untuk mahasiswa-mahasiswi di sana. Yang keempat, kadang customer masih ingin melihat produk yang kita miliki, tapi tidak enak dengan bayaran yang menunggu. Nah, dari sini kita memiliki sistem self service disertakan data produk yang jelas. Poin yang ketiga itu brand relevance, memiliki harga yang jelas dan tidak terlalu mahal. Yang kedua, terkadang reservasi tempat di kafe terbilang susah, akan tapi di tempat kami tidak demikian karena kami memiliki sistem reservasi yang memudahkan pelanggan dan pelanggan tidak sembarangan reservasi. Yang ketiga itu tempat yang menjaga ketat SOP sehingga konsumen tidak perlu was-was. Dan yang terakhir, bisa dipastikan tempat yang nyaman dan tidak desak-desakan. Nah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih dan bye-bye. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani, NIM 24400665550. Di sini saya akan menjelaskan tentang customer profile. Adalah karakteristik atau variabel yang mengidentifikasikan konsumen. Mereka bisa berupa variabel psikografis atau demografis. Customer profile dilihat dalam 3 sudut pandang, yaitu 1. Customer jobs, customer pain, serta customer gain. Yang pertama, customer jobs. Pekerjaan atau aktivitas menggambarkan apa yang pelanggan ingin peroleh dalam pekerjaan atau kehidupannya. Yang dimaksud pekerjaan dapat dibagi dalam 3 jenis, yaitu 1. Aktivitas fungsional, 2. Aktivitas sosial, 3. Aktivitas personal atau emosional. Dan nomor 2 adalah customer pains. Customer pains yaitu menggambarkan semua hal yang membuat customer tidak nyaman sebelum, selama, atau setelah melakukan aktivitasnya. Secara umum ada 3 pains yang dirasakan oleh pelanggan, yaitu 1.
1. Masalah, dampak, atau karakteristik yang tidak diinginkan. 2. Hambatan. 3. Risiko. Yang ketiga adalah customer gains. Gains atau keuntungan adalah kondisi di mana jika tidak diperoleh maka solusi yang diberikan tidak akan berjalan dengan baik. Double gains adalah satu, keuntungan yang diharapkan. Kedua adalah keuntungan yang diinginkan. Ketiga adalah keuntungan tak terduga. Relevansi. Keuntungan pelanggan bisa lebih atau kurang relevan bagi pelanggan, sama seperti rasa sakit bisa terasa lebih atau kurang intens bagi mereka.